Bismillahirrahmanirrahim. Hai, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang konjungsi berdasarkan fungsinya. Apakah kalian masih ingat apa itu konjungsi? Dan bisakah kalian menyebutkan contoh-contoh dari konjungsi? Nah, ini dia, saya beritahu. Contoh-contoh konjungsi antara lain ada kata karena, ada kata meskipun, sebenarnya, dan banyak lagi. Banyak sekali ya. Insya Allah pada pembahasan kali ini fungsi konjungsi ada 18. Nah, hal yang akan kalian dapatkan adalah pengertian dari konjungsi. Yang kedua, yaitu jenis-jenis konjungsi berdasarkan fungsinya. Itu ada 18 konjungsi. Nah, yang pertama adalah konjungsi. Pengertian konjungsi. Konjungsi menurut Abdul Khair merupakan kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Saya sangat yakin bahwa kalian sudah mengerti apa itu kata, apa itu klausa, dan apa itu kalimat. Ya, lanjut. Nah, ini dia jenis-jenis konjungsi. Yang pertama adalah konjungsi aditif atau konjungsi gabungan, yaitu fungsinya menggabungkan dua kata, frasa, klausa, atau kalimat dalam kedudukan yang sederajat. Contohnya kata dan, kata lagi pula, serta. Yang kedua yaitu pertentangan. Berfungsi menghubungkan dua bagian kalimat yang sederajat dengan mempertentangkan kedua bagian tersebut. Contohnya kata melainkan, namun, tetapi. Yang ketiga adalah konjungsi pemilihan atau pilihan atau disjungsi, yaitu menghubungkan dua unsur yang sederajat dengan memilih salah satu dari dua hal atau lebih. Contohnya kata atau, maupun, entah. Selanjutnya yang keempat adalah konjungsi waktu, nama lainnya adalah temporal. Fungsinya adalah menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa baik yang sederajat atau tidak sederajat. Contohnya yaitu kata saat, ketika, sejak, sebelum. Yang kelima adalah konjungsi kausal. Nama lainnya adalah penyebaban. Memiliki fungsi menjelaskan penyebab suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Contohnya kata karena, sebab, karena itu. Yang keenam adalah konjungsi tujuan. Nama lainnya adalah konjungsi final. Fungsinya menjelaskan maksud dan tujuan suatu peristiwa atau tindakan. Contohnya kata konjungsinya adalah kata untuk, agar, guna, supaya. Selanjutnya adalah yang ketujuh, konjungsi konsekutif. Nama lainnya adalah penyebaban. Fungsinya adalah menjelaskan akibat suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Contohnya kata sehingga, akibat, dan sampai. Selanjutnya adalah nomor 8, konjungsi kondisional atau syarat. Fungsinya adalah menjelaskan syarat-syarat pada suatu hal yang dapat terjadi. Contoh katanya yaitu kata jika, bila, bila mana, jikalau. Yang kesembilan yaitu konjungsi tak bersyarat. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menjelaskan bahwa suatu hal
dapat terjadi tanpa perlu ada syarat-syarat yang dipenuhi. Contohnya yaitu kata walaupun, meskipun, biarpun. Selanjutnya adalah yang ke-10, yaitu konjungsi perbandingan. Konjungsi perbandingan berfungsi membandingkan dua hal tertentu. Contoh katanya yaitu sebagaimana, seperti, bagaikan. Selanjutnya adalah konjungsi korelatif yang ke-11. Arti dari konjungsi korelatif berfungsi menghubungkan dua bagian kalimat yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga saling mempengaruhi. Contoh katanya kata semakin, kian, bertambah. Ada juga saya tambahkan ya, kata sedemikian rupa, kata sehingga juga sama, bisa. Selanjutnya adalah nomor 12 yaitu konjungsi penegas. Konjungsi penegas berfungsi menegaskan atau meringkas suatu bagian kalimat yang telah disebut sebelumnya. Misalnya kata apa, yaitu kata bahkan, kata apa lagi, kemudian apa lagi ya, misalnya juga bisa. Lanjut, yang nomor 13 adalah konjungsi penjelas. Konjungsi penjelas berfungsi menghubungkan bagian kalimat terdahulu dengan perinciannya. Misalnya kata bahwa. Selanjutnya nomor 14 adalah konjungsi konsesif. Berfungsi menghubungkan dua hal dengan cara membenarkan suatu hal serta menolak hal yang lain. Contohnya kata meskipun, walaupun, biarpun. Yang urutan ke-15 adalah konjungsi urutan. Fungsinya adalah untuk menyatakan urutan suatu hal yang ada dalam kalimat. Misalnya kata mula-mula, kemudian saya tambahkan lagi kata lalu dan kata kemudian. Nah, ini selanjutnya adalah yang nomor 16, yaitu konjungsi yang ke-16 adalah pembatasan. Fungsinya adalah menyatakan pembatasan terhadap sesuatu hal atau dalam batas-batas mana perbuatan dapat dikerjakan. Contohnya kata apa? Kecuali, asal, gitu ya, dan selain. Dan yang ke-17 yaitu konjungsi penanda. Konjungsi penanda fungsinya adalah menyatakan penandaan terhadap sesuatu hal. Contohnya kata umpama, misalnya, antara lain, dan contohnya. Serta yang terakhir ini adalah konjungsi situasi. Fungsinya adalah menjelaskan suatu perbuatan terjadi atau berlangsung dalam keadaan tertentu. Misalnya kata apa, yaitu kata sedangkan, kata padahal, kata sambil, dan sedang. Nah, baik, tadi adalah sudah disampaikan ya tentang konjungsi, jenis-jenisnya ada 18 buah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada siapapun yang telah menyaksikan video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.